Selamat sore Sobat Biologi ITS, kembali lagi di Orbits episode 1. Dan di sini kita sudah bersama narasumber kita yang pastinya keren-keren banget nih. Nah, sebelum kita mulai ke pembicaraan, boleh dong kakak-kakak narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Okay, so hello everyone. I'm Michelle Tiffany from the batch 2024. And I'm Dev Santoso from batch 2024, and we're from Lepidodrigona terminata. Sebenarnya semua ini tuh cuma berawal dari adanya rasa penasaran. Okay, so backstory, aku dan Dev tuh sama-sama ikut di international class atau di departemen biologi biasanya kita sebut sebagai Q class. Itu adalah kelas kita di mana kita tuh bergabung dengan mahasiswa student exchange international. Ada yang dari France, ada yang dari Europe, Thailand, Filipina, dan juga beberapa negara-negara Asia. Di situ kita dalam satu semester ya kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng, praktikum bareng, sampai akhirnya kita juga sering banget diskusi tentang gimana sih perbedaan pendidikan di Indonesia dan juga di negara mereka. Dan hal itu cukup membuat kita kayak berpikir, oh mungkin kayaknya seru ya kalau misalnya kita bisa berpengalaman langsung untuk terjun langsung ke dunia internasionalisasi. Di situ juga aku dan Dev sama-sama pernah masuk dan juga berpartisipasi di Global Kampung ITS, yang mana itu tuh bisa jadi wadah untuk kita ketika kita bisa ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa mungkin cutting-cutting yang udah pernah ikut student exchange, student excursion, atau short program lainnya. Dari situ juga mungkin benar-benar menjadi pemicu yang cukup besar buat kita ya Dev ya, karena ngelihat kayak teman-teman kita udah bisa loh kayak gini. Kemudian kita juga punya teman-teman yang mereka sudah student exchange dari negaranya ke Indonesia. Itu benar-benar jadi semangat aja sih buat kita dan pengen buat coba-coba gitu. Untuk program internasionalisasi yang udah aku ikuti sejauh ini, sebenarnya nggak begitu banyak-banyak banget ya. Karena baru aja di semester ini aku baru aktif dan mulai berkegiatan di kegiatan internasionalisasi. Sebenarnya kalau mau aku sedikit cerita, program pertama yang aku ikuti itu sebenarnya bermulai pada Oktober 2025. Di situ ada namanya kegiatan yang diselenggarakan dari ITS Global Kampung, namanya itu FS Square, yaitu From Student to Student. Nah, kegiatannya itu mengundang alumni ataupun mahasiswa dari ITS yang sudah pernah melakukan study abroad ke luar negeri. Di situ mereka itu membicarakan bagaimana pengalaman mereka selama berkegiatan di luar negeri, bagaimana sistem pendidikan di sana, dan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan study abroad. Mulai dari kegiatan Oktober kemarin, di situ mulai dari saya sendiri terpicu untuk lebih aktif dan untuk lebih membuka wawasan terhadap dunia internasionalisasi. And then ternyata ada pendaftaran untuk menjadi volunteer di ITS Global Kampung. Aku juga daftar itu dan sampailah pada tahap OJT. Nah, tahap OJT ini bisa dibilang tahap terakhir sebelum akhirnya bisa menentukan lolos atau tidak di ITS Global Engagement. Pada tahap on job training itu kebetulan saya dipercaya untuk menjadi PIC pada kegiatan namanya itu Comtech. Nah, di Comtech sendiri itu adalah short program dari ITS yang menyediakan layanan pendidikan dan juga untuk program kegiatan bagi mahasiswa asing yang ingin mengetahui kegiatan atau pendidikan di Indonesia, khususnya di Surabaya. Di situ persiapannya bisa dibilang sangat susah dan sangat berat karena programnya sendiri itu mulanya itu di Januari akhir sampai Februari akhir. Sedangkan di masa-masa itu kan seperti kita tahu mahasiswa ITS kan lagi libur-liburnya. Nah, di situ aku tidak libur tapi mempersiapkan untuk program tersebut. Di program itu kebetulan itu temanya itu lebih ke arah teknologi dan juga SDGs. Di ITS sendiri ini banyak sekali tempat-tempat yang bisa digunakan untuk menjadi wadah bagi mahasiswa asing untuk kita kenalkan, untuk kita banggakan apa saja yang ITS ini tersedia. Dan ternyata ada salah satu momen khusus di mana kita ini perlu mengundang untuk ITS Student Talent Presentation. Dan di situ kami mengundang speakernya itu teman kita, Michelle. Dan itulah awal mula kami berdua untuk dalam perjalanan internasionalisasi ini. And somehow dari kegiatan tersebut itu banyak sekali pengalaman, pelajaran yang bisa aku pelajari. Dan harapannya itu bisa memupuk semangat dari diri saya sendiri untuk lebih aktif dan lebih semangat dalam internasionalisasi.
culture shock yang kuhadapi pertama kali itu sebenarnya ketika kami berkegiatan di luar sana, di Malaysia sendiri, khususnya di daerah kota-kota seperti Keanajaya dan Kuala Lumpur. Di situ kami banyak menemui masyarakat-masyarakat, khususnya pedagang lokal. Dan ternyata mereka itu sangat fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Dan itu merupakan hal baru karena di Indonesia sendiri tidak banyak masyarakat lokal yang mampu untuk menguasai bahasa Inggris. Tetapi nyatanya di sana banyak orang yang bisa menguasainya. Dan itu bisa jadi merupakan salah satu poin plus terutama. Apalagi Malaysia sendiri itu juga merupakan spot destinasi wisata populer khususnya di Asia Tenggara. Tapi untuk kesan-pesan sendiri, kesan dari saya sendiri itu jujur it was super amazing and excited to be the participant in there. And to be honest, itu sangatlah di luar ekspektasi saya karena pada awalnya kukira dengan waktu yang sesingkat ini kita tidak bisa untuk mengeksplor, untuk melakukan menjelajah sedikit di Malaysia. Nyatanya itu banyak sekali yang bisa dieksplor dan bisa mendapatkan exposure baru terutama. Lalu selain itu pula yang aku highlight ini kedua ini makanannya. Di sana rasa makanannya itu hampir similar dengan Indonesia, cuman bagi para pencinta manis, kalian pasti sangat menyukainya di Malaysia, betul kan? Karena di rasa dari makanan Malaysia sendiri kebanyakan itu manis dan kalau saya sendiri prefernya tuh yang makanan yang lebih ke asin. Ya, mungkin bisa. Oke, so benar sih apa kata Dave, it was super fun guys. Itu nggak setegang yang kami kira. Oke, kalau tentang bahasa bener banget guys, mereka tuh bener-bener fluent in English dan juga Chinese ya Dave ya. Kita sempat ngobrol Chinese juga sama beberapa penjual-penjual lokal di sana. And so that's one thing that makes us think kalau kita benar-benar perlu belajar bahasa Inggris dan juga Chinese karena di luar negeri nantinya pasti akan sangat berguna di tempat-tempat yang kita tidak expect ya Dave ya. Waktu itu kita cuma beli coklat ya, and then ternyata pedagangnya berbicara dalam bahasa Chinese. Oke. Kemudian tentang makanan juga, fun fact, sampai ada teman kami itu dia beli kecap asin di tasnya karena makanan di sana tuh benar-benar manis semua guys. Dia tuh bawa kecap asin dan juga bon cabe. So itu tuh cukup menjadi culture shock ya, yang besar buat kami. Apalagi kan di Indonesia kita makannya asin-asin terus, goreng-goreng terus. Yes. Dan fun fact, selama kita di sana seminggu nggak ada breakfast nasi putih. Yes, kita nggak dapat nasi putih. Ada namanya nasi hujan, nasi lemak, terus kita makan nasi kandar, nasi biryani. So we don't get white rice yang plain gitu. Tapi overall it was super fun kok. Di sana kita diajak untuk kita sempat main di hutan, kita sempat main di kayak. Meskipun sempat terkendala sama cuaca, kita ada touring di kampusnya dia juga. Terus kita diajak bikin scrub dari kopi, kita bikin kompos, bikin menanam tumbuhan. Itu super fun dan kita di sana kenalan juga sama banyak banget mahasiswa-mahasiswa di sana. Kita berteman baik, bahkan sampai sekarang masih mutual Instagram, so it was super worth it guys. Oke, jadi yang bisa aku jawab ini itu pasti peningkatan dari kualitas kemampuan diri kita sendiri. Dengan kita mulai terjun dan beraktivitas di kegiatan dunia internasionalisasi, misalkan kita mulai dari hal kecil dulu deh. Dengan saya dan Michelle mengikuti kelas internasional di Departemen Biologi, itu kita bisa untuk lebih berani untuk berbicara dengan mahasiswa asing. Dengan hal sekecil itu, kita dapat meningkatkan relasi kita, mendapatkan teman baru, dan juga kita bisa saling berkenalan, mendapatkan informasi, dan sharing antar diversity yang ada di negara kita dengan di negara mereka. Dengan kegiatan hal sekecil itu pula, nantinya itu akan terus berkesinambungan hingga pada masa pasca kampus nanti. Misalkan, ketika kita sekarang sedang membutuhkan relasi untuk khususnya di dunia kerja, dan siapa tahu ada chance buat kita untuk di luar negeri, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dan maksudnya lebih spesifik, itu bisa melalui relasi atau bantuan dari teman-teman internasional kita. Jangan takut buat nyoba hal baru karena I believe that this kind of things might be new for some people karena itu juga terhitung baru untuk aku dan juga teman-temanku di sini. Ini ke Malaysia kemarin pun juga pertama kali ya Dave kita ketika di dunia perkuliahan ini.
menurutku jangan takut itu tadi, dan percaya aja kalau everything memang takes process and it's normal ketika mungkin nanti ada saatnya kita sempat jatuh, tapi kalau ketika kita jatuh dan mau bangkit lagi, menurut aku pasti kesampaian kok ya hasilnya gitu. Udah sih guys, menurutku kita coba aja, jangan takut-takut, dan juga jangan merasa kalau aku nggak terlalu fasih nih berbahasa Inggris, kayaknya aku nggak akan pernah bisa untuk ikut internasionalisasi. Itu salah banget ya Dev ya, itu salah besar banget. Karena di sini aku dan Dev pun kita masih sama-sama terus belajar kok guys. Kita di sini bukannya kayak wah we are the master of English, no we're not. Tapi kita di sini juga sama-sama mahasiswa seperti teman-teman semua di sini. Kita terus belajar, dan dari adanya pengalaman-pengalaman ini justru jadi tempat wadah belajar terbesar kita gitu. Ya, bener banget teman-temannya sama apa yang dibilang Michelle tadi. Selain itu juga, aku juga mau nambahin, kalau misal kalian itu belum mencoba, kalian juga nggak bisa untuk berpikir bahwa kalian tidak bisa. Yang terpenting itu adalah kalian harus bisa untuk berani memulai terlebih dahulu. Dan ketika kalian telah menjalaninya itu, ketika kalian berhasil, anggap saja itu sebagai peluang kalian untuk bisa melangkah lebih maju. Dan jikalaupun itu gagal, anggap saja itu kesempatan buat kalian untuk mengevaluasi diri sendiri kembali menjadi lebih baik, karena dengan kalian mencoba, kalian sudah melangkah 3 langkah lebih depan daripada teman-teman yang tidak mencoba. Dan itu pula pesanku juga, kalau sebisa mungkin, belajarlah dari sekarang, karena di usia kita masih muda ini, banyak sekali peluang-peluang yang akan ada, terutama di ITS. Apalagi ITS sendiri, program-program untuk internasionalisasi itu sangatlah banyak. Banyak banget. Bahkan beasiswa-beasiswa yang ditawarkan untuk keluar negeri itu sangat banyak. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman yang masih takut, buat teman-teman yang merasa tes bahasa Inggrisnya itu masih kurang, kita bisa sama-sama belajar bersama. Ayo kita raih impian kita untuk bisa studi di luar negeri bersama. Wah, keren banget ya insight yang udah dikasih sama Kak Michelle dan Kak Dev hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Michelle dan Kak Dev ini bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang tertarik di dunia internasionalisasi tapi masih bingung mau mulai dari mana. Tadi udah dapet nih tips and trick. Kalian tuh nggak boleh takut untuk mencoba guys. Kalian harus mencoba, walaupun kalian merasa aduh kayak aku kurang deh. Kalian tuh masih bisa belajar. Kalian punya banyak banget kesempatan. Apalagi di kampus kita ini juga menyediakan banyak banget fasilitas internasionalisasi yang bisa kalian coba. Tinggal gimana kalian membangun kepercayaan diri kalian dan juga cari informasi sebanyak-banyaknya kalau kalian emang mau menekuni dunia internasionalisasi. Thank you Kak Michelle dan Kak Dev atas semua insight yang telah kalian berikan hari ini, benar-benar bermanfaat banget. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah mau mengikuti Orbits pada episode kali ini. See you on the next episode. Bye-bye.